Sampai ada momen di kamar itu kayak agak gempa. Sumpah gue ngerasain, demi Allah. Gempanya itu kecil. Di orang sekitar situ ngerasain sih kayaknya. Lampunya kedap-kedip. Mati nyala gitu. Mati nyala. Anjir itu mah sama. Ih, gila kata gue. Sama film ya. Iya, berat. Jadi suara itu muncul. Pertama suara harimau. Di kuping gua doang ya. Suara harimau. Suara kunti. Terus suara sinyal. Di kuping gua suara sinyal. Tolong aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ryan Kumis Kamil. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat kumiser yang ada dari Sabang sampai Merauke? Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan gua udah duduk begini, berarti gua akan ngadain podcast dan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita. Kebetulan sekarang di video kali ini gua kedatangan seorang narasumber yang sekaligus YouTuber ya. Dia YouTuber musik. Kita kedatangan Ryan Raps ya enggak, yang katanya kemarin juga baru bikin lagu single hit ya. Iya. Hit single sama siapa sih? Sama Yoi yang lagi booming sama Katak Bizer ya. Kalian bisa lihat nanti di YouTube-nya Ryan Raps ya, mungkin silakan dicek di bawah ya. Deskripsi ya. Nah, cuman di video kali ini gua nggak ngomongin masalah musiknya dia, tapi gua ngomongin masalah sisi horornya yang pernah dialamin selama dia hidup ya. Gila belum selama dia hidup ya. Oke, kita tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja nih. Halo brother. Halo brother. Gila, gimana lu, sehat bro? Becok burame. Iya. Gimana lu? Alhamdulillah sehat. Katanya lu punya cerita ini horor katanya, Bleh. Siapa lu? Ya kan kata lu. Nah, lu punya cerita horor apa sih, Bleh? Gue pengen denger nih. Biar teman-teman kumiser. Yoi dong. Coba sih. Yoi. Gue waktu umur gue masih 15 tahun lah, tahun 2003. Waktu itu kan punya rumah sendiri, tinggal sama orang tua. Dan di depan rumah gue itu pohon kecapi gede banget, pohon tua. Kisah seremnya bukan di situnya sih, maksudnya bermulanya pas pohon itu ditebang. Awal mula kejadian itu. Awal mula kejadian itu pas pohon itu ditebang. Jadi kayak bertebaran hantunya kalau nggak salah. Waktu itu suara-suara hantu di situ sering banget menampakkan diri, kedengeran. Lu pernah tuh ditampakin sama hantu-hantu yang bertebaran dari pohon kecapi itu? Iya, cuma samar gitu. Itu pada saat lu 15 tahun itu kan? Iya, samar. Tapi kalau suara-suara sering. Iya. Jadi pas gua tidur jam 2-an lah, kira-kira jam 2-an. Ada suara motor. Suara motornya kencang banget. Dan itu yang denger gua doang sih. Terus? Nggak pada bangun orang tua gua, bingung gua juga. Motor di depan rumah gua tuh kayak suara motor terus jatuh. Tapi nangis dia. Nangis. Lu yang ngedenger tuh? Gue yang ngedenger sendiri. Jatuh, nangis, terus lu cek? Iya, pas gue buka jendela suaranya hilang. Orangnya ada? Iya, nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Padahal itu suara doang. Padahal posisinya motornya jatuh itu di depan rumah lu persis? Iya, kedengarannya kenceng banget. Pas gue buka jendela, kok suaranya hilang. Terus gue tutup lagi. 5 menit kemudian datang lagi tuh suara motor. Dengan suara motor yang sama, knalpot yang sama lah gitu. Oh, dejavu dia kayak ngulang-ngulang gitu. Kayak ngulang gitu. Setelah kejadian itu, lu masih punya pengalaman horor yang lain tuh? Selain itu masih di seputaran lingkungan rumah lu lah gitu ya? Jadi after itu ditebang tuh, gue mimpi lah. Mimpi kayak ada sesosok kayak Nyi Roro Kidul gitu. Anjir. Masuk ke tembok sih. Masuk ke tembok? Maksudnya nembus tembok gitu? Tembok. Entah itu asli atau apa ya, kayak gue setengah tidur sih. Iya. Ya lu masih kecil mana ada anjir editing, kagak ada lah, belum ngerti ke situ-situ kan. Iya, zamannya pemburu hantu tau gak sih? Oh iya, ngerti gue, tahu. Dan gue pikir mungkin gara-gara ke bawah itu kali, gue gara nonton itu kali.
masuk ke tembok. Setelah itu lu ada hal apa tuh setelah yang dia lu bilang tuh Banyak. mirip? Iya, di situ tuh banyak kayak suara-suara orang lagi nyuci nih. Suaranya lirih banget gitu, kayak ini ada atau enggak sih? Pelan cuma kedengeran sayu gitu. Dia maksudnya suaranya itu secara pendengaran lu tuh dia nangis kah? Lagi nangis tapi sambil nyuci piring. Iya. Sumpah ini merinding gue. Demi Allah gue merinding. Iya. Sumpah. Terus pokoknya setiap lewat jam 12 itu ada aja sih suara yang gue denger ya. Orang ketok-ketok, assalamualaikum, pas dibuka nggak ada. Di rumahnya tuh banyak banget. Itu di rumah yang tempat keluarga lu ninggalin itu kan? Hah? Di rumah tempat keluarga yang lu tinggalin kan? Iya. Angker bener rumahnya. Keluarga lu tuh pada berani gitu. Iya, pokoknya pas pohon kecapi itu ditebang. Kejadian itu. Sebelum pohon kecapi ditebang sih aman-aman aja. Iya. Lu ada pengalaman lagi tuh selain lu diketok terus ada yang nyuci sambil nangis gitu lu masih? Gue inget pas pulang ngaji sih. Gue kan ngetok pintu kan. Lu baru balik ngaji nih, baru balik ngaji. Gue ketok pintu, assalamualaikum. Lama sih, tapi ada yang ngejawab. Suaranya nyokap gue. Jelas banget itu suara nyokap gue. Iyalah, lu secara lu anaknya kan satu rumah, masa ya lu nggak apa sama. Bener, gue merinding nih. Ya. Jadi dia ngejawab, ya bentar, gue tungguin kok nggak keluar kan. Gue tungguin kok lama banget, sampai gue gedor-gedor. Kan namanya waktu kecil kan gue ini bandel lah. Gue tendang. Berarti lu balik ngaji itu malam ya? Malam dong. Malam ya? Zamannya si Mumun tau lo. Oh iya. Balik lari gue. Ingat si Mumun. Gue ketok-ketok ada suara kok nggak keluar ya, kata gue. Lama keluarnya. Nggak lama gue merinding kan. Lari gue. Lari sendal sampai salah. Yang satu biru satu merah. Skiwai. Cabut gitu lari. Nggak taunya mau gue ada di mana? Di warung. Berarti tadi suara siapa gitu kan. Asli gue merinding, gue gila. Lu ngebalik flashback lagi masa kecil lu ya. Iya. Nah setelah lu balik ngaji lu punya pengalaman horor lagi tuh selain itu? Terlalu gue ingat-ingat dulu, soalnya udah lama sih. Gue ingat-ingat dulu deh. Yang paling parah ini sih. Lu pernah nonton ini nggak? Apa sih Insidious apa itu? Pokoknya tentang di rumah hantu tuh. Oh iya, gue tahu sih. Pokoknya kayak gitu. Itu kejadian di rumah itu ya. Mirip-mirip kayak gitu deh. Om gue balik dari kayak hutan gitu. Camping. Nggak tahu deh. Kayaknya ini juga sih. Explore atau? Enggak, dia kayak berguru. Dari hutan cabut nih. Nyampe rumah bukan jalan, ngerayap kayak buaya. Begitu nyampe rumah lu, tiba-tiba dia kesurupan gitu. Iya, langsung ngerayap kan. Wah, ini kesurupan gue buntung kata orang situ. Nah, kata sama situ. Terus nggak lama kayak si pitung masuk beda lagi tuh. Nendang-nendang rumah tembok pintu ditendangin semuanya sama dia. Sampai Abi kan di sana orang inilah ustadz. Datang kan sama anak santrennya bacain Quran gitu. Nggak keluar, nggak mau keluar. Sampai ada momen di kamar itu kayak agak gempa. Sumpah gue ngerasain, demi Allah. Gempanya itu kecil. Di orang sekitar situ ngerasain sih kayaknya. Lampunya kedap-kedip. Mati nyala gitu. Mati nyala. Anjir itu mah sama. Ih, gila kata gue. Sama film ya. Iya, berat bukan di film doang, Cok, ternyata. Emang bener gue ngerasain. Tapi sempet diajiin gak tuh si om lu itu? Di ngajiin, cuma malah makin liar tuh yang di dalam badan om gua. Nggak tahu deh, kayaknya punya sih. Cuma kayaknya udah dilepas sekarang. Udah dicekek, tapi powernya tuh beda sama orang biasa. Iya, orang dipegangin 10 orang kali. Pada mental semua. Di dalamnya udah beda kan? Dalamnya udah beda. Lampu kan kayak ini lampunya, apa namanya? Ada kabelnya gitu, goyang-goyang, kedap-kedip lampunya. Agak lini sedikit, gempa sedikit di situ. Tapi di area itu doang ya. Soalnya gue ngerasain on the spot ya di tempat itu. Hawanya tuh udah beda. Nah itu si om lu itu sadarnya gimana tuh, Bre?
akhirnya om gue dipasung dulu sementara. Dipasung. Liar banget soalnya. Tapi paginya udah sadar lagi. Sering kumat berarti ya, maksudnya diikat sih, bukan dipasung deh, diikat. Sering kumat sih ya. Wah gila, gokil sih itu pengalaman. Nah jadi keluarganya tuh kayak kena juga. Tante gua, om gua cabut. Besoknya tante gua sampai di tante lu tuh sempet nangis tuh. Bukan sempet lagi Cok, kayak bengong terus tiba-tiba nangis lirih tadi. Nah jadi kayak ada benang merahnya sama yang gue denger sebelumnya tuh. Yang nyuci itu itu bukan suara tante gue. Nangisnya tuh mirip ya. Iya mirip dia itu. Terus setelah tante lu nangis lagi tuh ada masih kejadian apa tuh pas tante lu nangis tuh? Iya nangis ketepaan sih katanya. Terus dipanggil lah, dikasih air, tapi masih kayak ngeliatin sesuatu gitu. Kosong, pandangannya kosong. Dibilang tidur juga enggak, bengong aja gitu. Mungkin masih ada di situ kan. Iya, makanya. Nah, setelah lu ini kan lu di rumah yang satu kan. Kan lu bilang lu sebelumnya cerita ke gua kan pernah. Katanya lu punya cerita apa? Di rumah yang lu tinggalin itu kan banyak kisah-kisah horornya itu yang lu alamin gitu kan. Mungkin kan teman-teman kumiser nih pasti pengen denger dong. Ada apa lagi sih yang pernah lu alamin? Iya, gue ceritain yang rumah itu dulu ya. Karena banyaknya ini kejadian kayak gitu kan, akhirnya dijual. Oh, rumah itu dijual. Iya, hawanya udah beda ya Cok. Masalah di rumah itu udah hawanya tuh bikin emosian. Jadi ada kayak berantem. Sisi negatif lah ya. Iya, hawanya udah negatif kan. Akhirnya dijual. Nah sampai pada saat gue keluar dari situ, emak gue kan di puskesmas ya. Iya, di instansi kesehatan pemerintah. Kesehatan pemerintah. Mesnya kan nggak dipakai tuh sama ininya. Akhirnya gue nempatin sama keluarga gue. Oh, lu nempatin di mes tersebut. Iya. Datang lu tau nggak hawa puncak? Dingin banget, menggigil parah. Anyep lah ya. Iya. Ada gerimis dikit tuh, kayak disambut mungkin ya, kayak gitu ya. Itu pas pertama kali lu pindahan atau pertama kali gue pindahan kayak gitu. Jam 12 malam ada suara kayak suara anjing tiba-tiba berubah jadi kayak suara orang minta tolong. Ya itu denger banget gue. Gila sih. Itu gue menggigil banget. Maksudnya dingin banget gitu di situ hawanya, padahal nggak kayak gitu. Itu lu kejadiannya tahun berapa kalau gue boleh tahu nih? Tahun berapa? Itu yang horornya kan. Sebenarnya gue ngontrak dulu kan setelah hari rumah pertama tuh ngontrak dulu. Yang horornya mah di situ, yang instansi ini. Suara-suara kayak gitu ya kan. Terus besoknya ada anak kecil. Sosoknya manusia beneran apa gimana manusia nih? Beneran kalau manusia ini. Beneran. Iya. Terus? Jadi sosok anak kecil itu yang gue liatin nih kayak main sama seseorang. Gue perhatiin sampai 3 hari. Dia mainnya asik sendiri gitu. Kok bisa nih anak ceria banget sendiri? Kayak dia nemenin gitu. Iya. Mungkin si anak itu tuh indigo ya. Itu tempat ngeliat. Tempat yang lu diamin sama keluarga lu yang sekarang gitu kan maksudnya. Katanya kakak yang tadi mana yang baju merah ya? Kata bocah itu. Kakak yang tadi mana yang baju merah? Baju merahnya kayak kunti. Merah. Merah gitu. Ada namanya kasih tahu. Namanya Hana. Berarti di situ kali ya. Iya bisa jadi. Sumpah gue juga ikut merinding sih, sumpah. Maksudnya kan gue tahu kan maksudnya instansi kesehatan itu di mana dan gue juga pernah ke situ kan. Lu ceritain kayak gitu gue juga anjir jadi ngerasa serem juga ya. Berarti kan di situ ada sosok dong. Bener. Ada yang udah lama di situ. Iya. Dan gue mengalami gangguan itu selama seminggu, suara-suara itu. Sampai gue nggak mau balik. Nggak mau balik ke tempat? Iya, nggak mau balik ke rumah. Jadi kalau kagak balik ke rumah, lu mau lari di mana, Ble? Ke rumah teman gue nginep. Soalnya entah kenapa gue mulai yang denger Cok. Lah yang lain keluarga lu kagak? Kagak. Tapi merasa menggigilnya sama, dingin banget selama seminggu. Kayak disambut lu tau gak sih? Gangguan suara tuh cuman lu doang. Gangguan suara sih, iya, gue doang. Tapi lu pernah nggak sih, maksudnya selama lu di situ terus lu tiba-tiba malam kan, yang gue tahu kan lu kan hobi di musik nih, otomatis kan lu suka ngulik-ngulik gitu kan. Ngulik-ngulik malam gitu, main gitar sendirian malam-malam.
Apa lu pernah ngalamin ya ibaratnya ditampakin sosok yang pernah lu yang disebut Hana itu atau gimana? Pernah nggak lu maksudnya ngerasa ngalamin gitu? Pernah. Cuma aki-aki waktu itu. Aki-aki, bukan si Hana nih? Bukan. Dia tiba-tiba datang, terus duduk, nggak ngomong apa-apa. Di samping lo apa gimana duduk? Di samping gua lagi nyanyi kan. Gua ajak ngobrol nggak mau. Ngerokok garam merah, gudang garam merah. Tapi sosoknya beneran kayak manusia gitu. Mukanya nggak ada yang gimana gitu, nggak ada. Nggak ada, biasa aja, kayak orang biasa. Terus tiba-tiba ngampirin lu nih. Cuma dia nggak, gua ajak ngobrol kok diem aja, gua bingung. Ya udah gua nyanyi aja kan, nyanyi aja, ya mungkin dicuekin lah, positive thinkingnya dicuekin ya kan. Ya mungkin dia mungkin pendengarannya kurang gitu kan atau gimana apa sih? Cabut tuh. Iya ya. Cabut kagak ngomong kagak apa. Datang tinggal duduk, cabut tinggal cabut ya kan. Iya. Kan lewatin depan rumah gua ada jalan ke bawah tuh, setu. Gua ikutin kan. Gua penasaran nih siapa sih. Gua bisa ngikutin. Tiba-tiba tuh tuh aki-aki kayak perlahan hilang gitu. Tapi lu samperin hilang. Ih anjir. Cuma begonya gue nggak lari sih. Kalau gue lari mungkin kekejar. Tapi orang sih Bre. Maksudnya dengan muka datar tiba-tiba nyamperin iya, lagi main gitar, ambil rokok, ngisep, tiba-tiba dia cabut. Sejauh itu gue masih positive thinking. Sampai gue kejar akhirnya kok kayak hilang gitu. Kayak semu, hilang. Sadis ya. Tapi selain engkong-engkong gitu tuh, aki-aki yang lu bilang sebut tadi tuh, lu masih ada kan? Kisah-kisah yang dilihat sama bocah tadi, yang bocah kecil itu. Si Hana. Sumpah gue belum pernah ngeliat sih. Belum pernah. Cuma suara-suara itu ada. Ini gue nanya secara pribadi ya, maksudnya ya. Kan lu tinggal satu keluarga di instansi kesehatan pemerintah kan. Lu nempatin di mes tersebut. Yang gue pengen tahu nih, maksudnya kan pasti kan ada yang lahiran terus ada keguguran gitu ya. Gue cuma pengen tahu gitu. Lu selama lu tinggal di sana lu pernah dengar ibaratnya kayak apa namanya suara anak bayi nangis gitu. Pernah nggak? Anak bayi nangis. Sering kan emang lahiran di situ. Enggak, maksudnya kan malam gitu tiba-tiba nangis terus kalau pengalaman gue nih, gue pernah gini loh Bre. Gue lagi di rumah nih ceritanya, gue main nongkrong terus balikan ke rumah, tiba-tiba gue ngedenger ada yang nangis orok nangis orok ada di bawah pohon. Gue samperin dong, gue pikirin orang ada yang buang orok gitu kan, ada yang buang anak kan. Gue samperin nggak ada, dia pindah gitu. Lu pernah ngalamin kayak gitu nggak di sana? Buset. Gue pernah kayak gitu. Lu selama lu tinggal di sana sama keluarga lu, apa lu pernah ngalamin hal yang sama seperti gue gitu maksud gue? Kalau suara gue jarang nyamperin sih, gue udah takut duluan soalnya. Lu? Iya. Tapi gue pertegas lagi, suara itu makin pelan kalau dipertegas. Tapi kalau gue melengsong gitu, kalau gue cuek ada datang. Jadi kayak deketin hilang gitu. Gila sih, gokil. Kayaknya itu si kunti merah itu, si Hana itu pengen ngomong sih kayaknya. Kayak ada sesuatu yang disampaikan. Gue kan nyanyi ya balik malam dong. Jam 2, jam 3. Asli gue kemarin gue belum cerita, udah merinding banget ini. Terlalu. Jadi kayak mengisyaratkan sesuatu tuh si Hana itu lewat mimpi gue ya. Oh lu kasih mimpi. Tapi nggak ada tampaknya. Kayak rep pernah nggak lo? Kalau gue sih rep ada suaranya. Apa sih, sleep paralysis ya? Nah, sleep paralysis. Iya. Setengah tidur kan? Mungkin karena gue capek atau apa ya? Mungkin karena gue capek. Dia kayak mengisyaratkan sesuatu. Gue rep nih, nggak bisa gerak sama sekali. Jadi suara itu muncul. Pertama suara harimau. Di kuping gue doang ya. Suara harimau. Suara kunti. Terus suara sinyal. Di kuping gue suara sinyal. Tolong aku. Mungkin ya. Kayaknya dia doang di situ yang cewek. Katanya kan gue denger tuh ada yang di tempat yang sekarang instansi pemerintah itu udah mulai tutup atau nggak beroperasi lagi gitu kan. Iya.
Nah, gue pindah ke yang satunya. Ya, ini agak kecil nih tempatnya, nggak di Setu kan, sebelumnya kan di dekat Setu tuh. Yang di dekat Setu itu teman gue kan fotografer ya. Yep. Iseng-iseng dia moto, banyak orbs di situ. Kayak nyala-nyala gitu, orbs. Ngerti gue. Nah kan udah pindah nih ke tempat yang satu lagi. Teman gue sih yang ngalamin. Iya. Gimana tuh ceritanya? Gue lagi tidur berdua sama dia. Berdua kan, gue mau tidur pules banget kan waktu itu. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok, kenceng banget, tapi bukan manggil nama gue. Pas dibuka nggak ada. Tapi ngetoknya tuh kenceng apa? Kenceng, kayak bangun sahur gimana sih? Oh, wah gitu. Pas dibuka nggak ada. Kalau di puskes yang satu ini bukan penampakan sih. Kayak lu pernah ini gak ngerasain kayak duduk nih, tapi ada penghalang sesuatu, kayak ada ngalangin sih, kayak ada tangan gitu. Oh ya, ngerti gue. Itu belum pernah sih gue, cuman ngalamin kayak gitu mah. Cuman gue ngegambarnya gue paham sih. Iya. Jadi di ekor mata tuh gue kayak ngelihat orang duduk, pas gue nengok nggak ada. Tapi lu sebenarnya selama lu tinggal di situ, lu tahu nggak sih sejarah tempat yang lu tinggalin itu? Maksudnya ada kisah horor apakah di situ? Lu pernah nggak dengar gitu? Iya, gue dengar sih. Kalau di situ yang angkernya tuh di belokannya, Cok. Di tikungan itu. Lu kan pernah ke rumah gue, tahu? Iya, tahu gue. Maksudnya tikungan sebelum rumah gue. Iya, gue kan sering nih ke rumah lu nih ya. Nah, lu deh yang ceritain deh. Enggak. Lu dulu yang ngerasain gimana? Iya, kalau gue sih gimana ya? Namanya gelap kan, pasti tikungan situ gelap kan. Ditambah lagi kan motor gue nggak ada lampunya kan. Gue main ke rumah lu malam-malam, anjir kata gue. Oh, di sini kok hawanya beda gitu kan. Hawanya tuh kayak anyep. Padahal cuma di sisi itu doang kan, di tikungan yang S itu kan, letter S itu kan. Gue sih ngerasainnya kayak ada yang diri gitu tuh. Gue naik motor nih kan, lampu gue mati. Gue sempet ngerasain tuh kayak, ya anjing, gak tau gue apaan sih tuh yang diri di situ. Cuma gue cuek aja sih karena gue nyamperin lu kan. Nah itu yang gue rasain juga, kayak ada orang tapi pastinya nggak ada. Tapi kan, lu yang ditampakin itu sosok apa Blay di situ? Nggak tahu orang, nggak tahu apa sih itu mah. Positif tingginya mungkin orang tua sih. Iya, kayak gua, ya itu gua. Iya. Anjing berinding gua goblok. Enggak, gua kayak nenek-nenek ngapain? Iya, nenek-nenek. Logisnya oh, berarti lu ketemu juga. Gua ketemu aja. Enggak, logisnya gini loh. Maksudnya ngapain gitu kan? Jam-jam tengah malam, jam 1, jam 2. Mungkin kalau misalkan jam 3 kan orang pasti mau pada ke pasar kan ya. Iya. Tapi ini kan gua ngerasain jam 1 gua ke rumah lu ya kan. Nah, yang gua lihat itu tuh sama. Lu juga pernah ditampakin? Iya. Pernah. Orang dia gelar tiker di situ, di belokan situ, kata gua, ngapain nenek-nenek jam segini duduk di situ kayak orang camping pakai tiker anjing. Iya, gua situ merinding tuh gua. Kan gua teleponan akhirnya di situ ya. Nenek-nenek itu lewat, jalannya lama banget. Lagi-lagi kejadian kayak yang di puskesmas. Gue ikutin kan. Pas gue ikutin, bahkan gue lari tuh. Hilang dia. Hilang. Terus pas gue teleponan di situ, gue teleponan sama lo nih. Yang gue telepon itu ngedenger suara. Lu lagi sama siapa sih? Gue sendiri anjir gitu. Oh, waktu itu lu teleponan sama orang lah gitu ya. Sama cewek. Masalahnya bukan sekali, sampai 3 kali. Gue teleponan di situ, lu sama siapa sih? Ketawa-tawa. Anjir gue sendiri gitu, lu jangan bikin gue takut. Besoknya lagi gue telepon lagi kan. Dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Lu lagi sama siapa sih? Kayak ada suara di situ. Gila anjir. Jahil berarti ya. Cuman, jahilnya ke orang lain. Ke orang lain. Cuman buat gua doang. nakutin lu. Iya. Wih gila sih. Pengalaman lu bener sumpah Blay, asli. Itu sih pengalaman yang gimana ya? Experience yang bener-bener jarang orang-orang yang ngalamin kayak gitu ya Blay, bener nggak? Cuma untuk ditampakin samar-samar doang sih. Tapi kejadian yang kayak gue kira orang ternyata mungkin hantu, itu yang 2 kali tuh. Yang kakek-kakek sama nenek-nenek. Wah, sumpah asli. Positif thinkingnya skizofrenia kali, halu kali ini. Kan udah tua kan. Mungkin nggak semua orang juga sih yang ngalamin kayak gitu. Nah teman-teman,
itulah dia tadi ya pengalaman dari seorang rapper dia. Seorang rapper, seorang musisi ya. Rian Rap Seorang kamper yang punya pengalaman mistis. Jadi begitu aja ceritanya. Tapi menurut gue sih itu cerita yang gimana ya? Menurut gue pribadi gue tuh emang gue juga ngalamin merinding sih sumpah. Nah segitu aja ceritanya ya. Buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, and share ke setiap sosial media teman-teman supaya teman-teman yang lain bisa dengar cerita-cerita mistis dari kami ya. Nah bro, lu ada yang mau disampaikan nggak buat ke teman-teman Kumis Kamil? Yoi, jangan lupa cek YouTube gue juga. Yoi, jangan lupa. RIANRAPZ. Yoi, ada di bawah nih nanti ya. Yoi. Oke, segitu aja ya video kali ini. Nah, gua Rehan Kumis Kamil juga Rian Reps pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.